Asahan, sebuah negeri Melayu yang makmur, merupakan negeri yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa Eropa sedari dulu untuk dinikmati kekayaannya. Kini Asahan menjadi sebuah kabupaten penting di Sumatera Utara, di mana hasil bumi dan alamnya tetap menjadi tulang punggung Indonesia. Sejarah Kabupaten Asahan bermula ketika Sultan Iskandar Muda dari Aceh berniat untuk melakukan ekspedisi ke Johor pada tahun 1612. Rombongan Sultan kemudian beristirahat di sebuah hulu sungai. Di wilayah itu terdapat sejenis tanaman yang dapat digunakan untuk mengasah peralatan logam rombongan Sultan. Sungai tersebut kemudian diberi nama Sungai Asahan. Perjalanan Sultan berlanjut ke sebuah tanjung tempat pertemuan Sungai Asahan dan Sungai Silau. Di tempat ini, Sultan Iskandar Muda mendirikan balai untuk tempat menghadap yang pada masa berikutnya menjadi kampung yang berkembang pesat. Di wilayah ini juga, Sultan Iskandar Muda bertemu dengan penguasa setempat, yaitu Raja Margolang, yang kemudian menyatakan tunduk kepada Aceh. Lalu Sultan Iskandar Muda menikahi putri Raja Margolang, yang kemudian keturunannya menjadi Raja Kerajaan Asahan yang pertama. Kerajaan Asahan ini dimulai sebenarnya dari invasi dari Kerajaan Aceh. Yang kita tahu Kerajaan Aceh itu adalah kerajaan besar dulu di Indonesia. Pada waktu masa dia invasi mengejar Raja Johor, dia singgah ke pantai timur dari Sumatera. Kebetulan dia menyinggahi suatu daerah di pantai timur, di daerah Asahan. Kemudian dia bertemu dengan suatu raja setempat, dengan orang raja setempat, yaitu menurut sejarah ada dikatakan Raja Margolang, raja setempat. Jadi dari Kesultanan Aceh waktu itu Alauddin Shah yang berdaulat menyatakan bahwasanya beliau ingin menguasai daerah setempat yang sudah dikuasai oleh Raja Margolang. Oleh Raja Margolang karena ketakutan mereka dengan peralatan yang canggih dari Kerajaan Aceh, dan mereka juga sudah mengenai besarnya Kerajaan Aceh, maka mereka memberikan daerah itu sebagai taklukan Aceh. Kemudian oleh Raja Aceh, waktu kembali ke Aceh, mereka meminta anak dari Raja Margolang itu untuk dibawa ke Aceh. Itu yang disebut-sebut dalam sejarah itu namanya Siti Ungu, Siti Unai. Siti Unai itulah tadi yang dibawa oleh Raja Aceh dan kemudian dijadikannya istri. Nah, suatu masa sesudah Raja Siti Unai hamil dan oleh Raja Aceh dikembalikan lagi kembali ke daerah Asahan oleh permintaan dari saudara kandung dari Siti Unai tadi. Kemudian tapi dengan syarat oleh Raja Aceh meminta supaya anak yang dikandung oleh Siti Ungu itu diharapkan bisa dijadikan raja di
di kerajaan Asahan. Sejalan dengan waktu, sesudah beliau besar ternyata dari kerajaan Margolang sendiri, dari kerajaan setempat Asahan, mereka semua ingkar janji sebenarnya pada awalnya. Mereka ingkar janji, tapi sesudah diketahui oleh Raja Aceh mereka ingkar janji, maka datang tentara dari kerajaan Aceh lagi memerangi raja setempat, dan mereka sesudah mereka takluk, maka dijadikanlah anak dari Sultan Aceh tadi yang bernama Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, itulah yang dijadikan raja pertama di Asahan. Itulah yang sampai sekarang makam itu ada di Pulau Raja, nanti sebagai situs sejarah, dan juga makam dari Siti Ungu itu juga sudah ada di Pulau Raja. Itulah asal awalnya kerajaan Asahan terbentuk. Asahan kemudian berkembang menjadi kerajaan yang makmur di Sumatera Timur. Wilayahnya meluas dari Labuan Batu hingga Batu Bara. Dan di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Hussein Shah dan anaknya Sultan Ahmed Shah, Asahan menjadi kerajaan yang disegani dari Serdang hingga ke Siak. Kemudian pada tahun 1858, di bawah Traktat Siak, Belanda mulai menguasai Asahan. Asahan menjadi wilayah penting industri perkebunan. Belanda kemudian membagi wilayah Asahan menjadi 3 bagian, yaitu Onderafdeling Batu Bara, Onderafdeling Asahan, dan Onderafdeling Labuan Batu. Laurentius Knappert diangkat Belanda sebagai asisten residen Afdeling Asahan. Untuk memperlancar kegiatan perkebunan, maka maskapai-maskapai Belanda mulai membuka kantor-kantor dagang di wilayah Tanjung Balai. Maka pada abad ke-20, mulailah penduduk bangsa Eropa tinggal menetap di kota Tanjung Balai, dan Asahan pun menjadi wilayah yang maju. Ketika Perang Dunia II berlangsung, pemerintahan Belanda Asahan dengan mudah ditundukkan Jepang. Pemerintahan fasisme Jepang saat itu dipimpin oleh Letnan T. Yamada. Pasca kekalahan Jepang, Republik Indonesia pun berdiri pada 1945. Pada 3 Maret 1946 terjadi peristiwa yang memilukan di Sumatera Timur. Kaum komunis mengorganisasi ribuan massa menyebarkan fitnah tentang kedatangan Belanda yang diundang raja-raja Melayu agar kembali berkuasa. Massa bergerak menyerbu istana Sultan Asahan. Ratusan bangsawan Melayu Asahan dan Simalungun dibunuh dengan sadis. Kerusuhan dan penjarahan terjadi. Sultan Asahan saat itu, Sultan Syai Ibun, ditangkap kaum komunis dan dipenjarakan. Ya, pada saat itu orang tua mengatakan bahwasanya mereka mengadakan pertemuan ya antara raja-raja. Saya mungkin di Riau mungkin ya, di Riau atau di Riau nggak ya. Nah, itulah mereka membuat suatu semacam kebudatan untuk masuk ke dalam NKRI.
negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sayangnya itulah sesudah masuk, kemudian tahun 1946 itu adanya isu-isu menyatakan bahwasanya Sultan ini mau berdiri kembali, kemudian ada isu-isu menyatakan bahwasanya para sultan akan memanggil kembali Belanda, sehingga timbullah kejadian tahun 46 itu semacam revolusi yang dikatakan revolusi sosial. Revolusi sosial, mereka memburu para bangsawan-bangsawan yang kelihatannya memang kejadian itu bukan di Indonesia, bukan di Asahan aja, di seluruh Indonesia seperti itu. Kejadian termasuk di Aceh yang konon kabarnya tidak pernah ditaklukkan, tapi terjadi di sana juga perang hulu balang, katanya, perang hulu balang yang akan dibunuh. Ya alhamdulillah sebenarnya kalau Asahan berbeda dia dengan kerajaan lain. Kalau seperti Langkat kan dibakar, Amir Hamzah dibunuh, Sultan Tengku Amir Hamzah. Kalau di Asahan Sultan itu sempat lari dari istana. Kebetulan sekali orang tua itu dia menguasai hutan di situ karena dia sering berburu, hobi dia itu berburu rusa di situ, sehingga hutan itu sudah dia kuasai. Dia lari ke hutan, makanya dia tidak masalah nih waktu lari ke hutan. Nah sesudah dia sedikit agak aman, baru dia kembali lagi ke Asahan, Bale. Dia masuk ke kebetulan ada pos Jepang di situ yang sudah kalah. Jepang yang sudah kalah perang tahun 46 itu, Jepang sudah kalah perang tapi masih ada tinggal sisa-sisa Jepang itu. Disitulah dia mengamankan diri, minta perlindungan sama Jepang. Jepang itulah yang melindungi sampai dia tanya kepada orang tua, Sultan mau kemana? Mau ke nikah atau pemerintah? Maka orang tua saya bilang ke pemerintah aja. Maka dipulkanlah dia ke Mbah Birongkulu ya, kalau salah ya, di Siantara. Di situ dipulkan semua raja-raja, katanya diamankan gitu. Dipulkan di situ sampai pada waktu Sultan itu baru orang tua saya pindah ke Medan. Dengan terjadinya kerusuhan massa pada 3 Maret 1946, maka Kesultanan Asahan pun berakhir. Pada 15 Maret 1946, pemerintahan Republik mulai berjalan di Asahan dengan Abdullah Eteng sebagai Bupati Asahan pertama. Asahan menjadi kabupaten di dalam Provinsi Sumatera Utara.